The Blues lagi-lagi gagal mendapat kemenangan di ajang Premier League. Tercatat sudah 2 kali Chelsea telah gagal mendapat 3 poin saat melawan tim yang notabene jauh posisinya di bawah mereka, yaitu saat melawan Leeds United dan Burnley. Setelah hanya mendapat 2 poin dari kemungkinan 6 poin, posisi Chelsea memang masih terbilang aman karena The Blues masih duduk di peringkat 4 klasmen sementara. Namun poin mereka kini telah disamakan oleh Liverpool yang secara dramatis mendapatkan kemenangan melawan Nottingham Forest. Klub London Biru lagi-lagi gagal menyalip Manchester United dan mengekori posisi Aston Villa yang juga kebetulan mendapatkan hasil imbang pada akhir pekan lalu. Apa sajakah yang terjadi pada pertandingan Chelsea melawan Burnley? Mengapa skuad The Blues tak mampu merebut kemenangan padahal mereka sudah bermain di kandang dan hanya melawan tim peringkat 19? Zona Chelsea Indonesia telah merangkum 3 hal yang menjadi sorotan dari pertandingan Chelsea melawan Burnley. Apa sajakah itu? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Hal pertama yang menjadi sorotan dari pertandingan Chelsea melawan Burnley adalah Cole Palmer. Sang ikon Chelsea itu terlihat jelas dan bisa dibilang menjadi faktor terbesar mengapa Chelsea hanya mampu mencetak 1 gol pada pertandingan ini. Skuad asuhan Liam Rose Senior sebenarnya berhasil mencetak gol cepat pada pertandingan ini. Pertandingan baru berjalan 4 menit, Joao Pedro berhasil membawa Chelsea unggul dengan skor 1-0. Skema gol cantik diinisiatori oleh Moises Caicedo dan Pedro Neto, sehingga dengan mudahnya Joao Pedro membuka keunggulan Chelsea. Setelah keunggulan 1-0, skuad The Blues tak lantas langsung puas dan mereka juga masih tetap menekan The Clarets. Peluang demi peluang berhasil didapat oleh Enzo Fernandez dan kawan-kawan, namun sayang peluang tersebut tak berhasil dikonversi dengan sempurna. Memasuki menit ke-36, Chelsea memiliki peluang emas untuk menambah keunggulan mereka setelah Cole Palmer yang tinggal berhadapan-hadapan dengan Martin Dubravka. Namun entah apa yang terjadi, tendangan tersebut masih terlampau lemah dan juga jaraknya masih cukup jauh untuk melakukan syuting, sehingga bola dengan mudahnya dihalau oleh sang kiper Burnley. Tak hanya menyia-nyiakan peluang, Cole Palmer juga bermain cukup buruk pada pertandingan ini, mulai dari sering hilangnya kontrol di dalam kotak penalti lawan dan juga menyia-nyiakan peluang, sehingga tidak heran ia diganti oleh Liam Rose Senior di menit ke-74. Dilihat dari ekspresinya saat diganti, Cole Palmer nampak tak puas dengan pergantian tersebut. Namun sejujurnya, Cole Palmer tak berhak menunjukkan ekspresi seperti itu, karena memang pada laga ini, Cole Palmer tampil sangat menurun dari apa yang biasa ia tunjukkan. Tak hanya melawan Burnley saja, pada saat laga melawan Leeds United pun, Cole Palmer juga gagal membawa Chelsea mendapatkan kemenangan setelah ia gagal memanfaatkan peluang emas saat gawang sudah terbuka lebar. Melempem adalah sebuah terminologi yang tepat untuk menggambarkan perjalanan Cole Palmer di musim ini. Apakah ini terjadi disebabkan oleh faktor cedera kambuhan di bagian selangka yang sempat ia derita beberapa bulan lalu? Karena sejak saat itu, seringkali Cole Palmer bermain dengan tidak lepas, seolah-olah ia khawatir cederanya akan semakin parah. Sang ikon Chelsea itu harus segera bangkit dan kembali menunjukkan performa seperti di musim-musim sebelumnya, karena Chelsea sudah ditunggu oleh pertandingan-pertandingan padat nan menyeramkan di bulan Maret nanti. Bagaimanakah menurut kalian Blues?
Jika melihat permainan Cole Palmer akhir-akhir ini, apakah ia seharusnya diistirahatkan terlebih dahulu di bench atau tetap percayakan starting line up kepadanya? Karena Chelsea masih tetap membutuhkan magis darinya. Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang aksi rasisme kepada bintang-bintang Premier League yang terjadi pada akhir pekan lalu. Hal kedua yang menjadi sorotan dari laga Chelsea melawan Burnley adalah sudah memasuki tahun 2026, lagi-lagi ternyata masih terjadi aksi rasisme di dunia sepak bola. Di tengah investigasi atas insiden Gianluca Prestiani dan Vinicius Junior yang masih belum usai, dunia sepak bola lagi-lagi harus dihadapkan dengan aksi-aksi rasisme. Di Premier League saja, dalam kurun waktu sepekan kemarin, tercatat ada 4 klub yang terdiri dari Chelsea, Burnley, Sunderland, dan Wolverhampton Wanderers. Keempat klub tersebut melalui website dan sosial media resmi mereka telah menunjukkan dukungan kepada pemain-pemainnya yang telah mendapat pesan rasisme dan berjanji akan mengusut tuntas persoalan tersebut. Hannibal Mejbri dari Burnley, Romaine Mundley dari Sunderland, Tolu Arokodare dari Wolverhampton Wanderers, dan Wesley Fofana dari Chelsea secara brutal mendapatkan ejekan rasisme dari para oknum fans melalui sosial media mereka. Usut demi usut, penyebab rasisme kepada Wesley Fofana adalah karena sang pemain asal Prancis ini mendapatkan sebuah kartu merah pada pertandingan Chelsea melawan Burnley di menit ke-72. Karena kartu merah itulah, Wesley Fofana dituding menjadi biang kekalahan Chelsea, dan beberapa fans pun akhirnya meluapkan kekesalan mereka dengan melakukan aksi rasisme kepada Wesley Fofana. Jika kita menonton pertandingan tersebut, secara fair zona Chelsea Indonesia mengatakan Wesley Fofana memang telah melakukan kesalahan dengan melakukan tackle berbahaya kepada pemain lawan, padahal ia telah mendapat kartu kuning terlebih dahulu. Kedisiplinan memang menjadi persoalan dalam tubuh skuad Chelsea di musim ini, terutama pada aspek mendapatkan sebuah kartu, karena catatan kartu merah yang didapat Chelsea di musim ini, yaitu sebanyak 9 kali, dengan rincian 8 untuk pemain dan 1 untuk pelatih, di mana dari 8 kartu merah tersebut, 6 diantaranya terjadi di Premier League, yang menjadikan catatan itu telah melewati rekor di musim 2007-2008. Padahal musim ini laga masih menyisakan sebanyak 11 pertandingan lagi. Terlihat jelas pemain-pemain Chelsea tidak serius dan sangat naif ketika sedang bertanding, dan hal konyol ini harus segera dibenahi oleh manajemen Chelsea. Manajemen Chelsea jika diperlukan harus mengambil sikap serius, baik itu berupa sanksi ataupun berupa denda, agar kejadian kartu merah tak terjadi lagi di pertandingan-pertandingan ke depan. Sebagai kesimpulan, para fans memang berhak untuk memberi kritikan kepada pemain-pemain Chelsea, namun bukan berarti kritikan tersebut berupa sebuah ejekan fisik, apalagi hal-hal yang berbau rasisme. Kalau menurut kalian Blues, apakah yang seharusnya dilakukan oleh manajemen Chelsea agar para pemainnya tidak terlampau sering mendapatkan kartu merah lagi? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir dari episode 3 hal yang menjadi sorotan dari laga Chelsea melawan Burnley, yaitu pergantian pemain absurd dari Liam Rowe Senior. Menurut opini zona Chelsea Indonesia, Liam Rowe Senior telah melakukan blunder pada aspek perubahan taktik dan pergantian pemain di laga melawan Burnley. Setelah Wesley Fofana mendapatkan red card, Liam Rowe Senior terlihat panik dan memutuskan untuk mengambil inisiatif bertahan
dengan memasukkan semua bek yang tersisa di bench. Tosin Adarabioyo, Jorel Hato, Mamadou Sarr, dan Josh Asyampong dimasukkan oleh Liam Rowe Senior dengan maksud atau tujuan untuk memperkuat lini pertahanannya. Disinilah letak blunder yang dilakukan oleh Liam Rowe Senior karena ia memutuskan untuk bertahan daripada tetap bermain menekan dengan melakukan pressing man to man. Akibatnya, Burley mampu memanfaatkan celah tersebut lewat satu corner kick mematikan yang berhasil dilepaskan oleh James Ward-Prowse di menit ke-93. Zayan Hemming yang lepas tanpa kawalan para pemain Chelsea berhasil menyundul bola ke gawang Robert Sanchez dan menyamakan skor menjadi 1-1. Liam Rowe Senior harus mengambil pelajaran penting pada laga ini, di mana ia seharusnya tidak menyerah atau puas dengan keunggulan 1 gol, apalagi bermain di kandang sendiri. Tak ada salahnya memang memasukkan 4 pemain bertahan, asalkan tidak mengendurkan pressing-pressingnya, sehingga skuad Chelsea hanya bisa menunggu dari lini pertahanan mereka. Nasi sudah menjadi bubur dan tidak ada gunanya untuk meratapi hasil imbang tersebut. Yang terpenting sekarang adalah beristirahat yang cukup, lalu kembali berlatih dengan serius, karena laga-laga ke depan tak akan mudah untuk dihadapi. Bagaimana menurut kalian Blues? Apakah Liam Rowe Senior melakukan blunder dengan memasukkan 4 pemain bertahan? Atau memang hal tersebut wajar untuk dilakukan? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.